Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi semuanya. Bersyukur atas kasih dan anugerahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bersekutu kembali. Walaupun hanya secara virtual, kita tidak dapat saling bertatap muka, tetapi kita tetap sehati, kita tetap bersatu di dalam Roh Allah, bersatu dengannya. Mari kita akan memuji Tuhan kita, Allah kita yang sangat baik, Allah yang kekal, Allah yang mulia. Kita panjatkan pujian kita bersatu di dalam kasih-Nya. Bersatu dalam kasih-Nya, bersatu dalam kasih-Nya, kita bersatu dalam Roh Allah, bersatu dalam kasih-Nya, kita bersama memuji, kita membagi kasih-Nya. Kita berpegang tangan dan bersaksi, bersatu dalam kasih-Nya. Mari kita dengan sehati masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang maha baik, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas pemeliharaan-Mu kepada setiap kami, hari demi hari hingga sampai saat ini. Engkau kumpulkan kami dan Engkau bawa kami di dalam kesatuan dengan Roh-Mu, bersama-sama untuk memuji dan belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan sertai dan berkati persekutuan pada pagi hari ini, dari awal sampai akhir. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Mohon Allah Roh Kudus yang akan memimpin dan menolong setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami serahkan juga untuk alat perangkat yang digunakan, bahkan juga untuk teman-teman dari tim multimedia yang melakukannya. Kiranya Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Di dalam hidup yang penuh dengan kesibukan, dengan pergumulan, dengan tantangan, bahkan dengan penderitaan, banyak orang yang merasa hidupnya sangat berat. Mungkin juga di antara kita merasakan hidup ini begitu berat. Tiap hari lepas tiap hari. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Apakah arti hidupku? Kita akan nyanyikan lagu ini sambil melakukan persembahan melalui QR Code yang tertera di layar HP Anda. Bagi ibu-ibu yang tidak bisa melakukannya, dapat mengumpulkannya dan memasukkannya dalam amplop dan memberikannya kepada gereja kita. Arti hidupku. Tiap hari lepas tiap hari, dengan rasa berat hati,
hidup yang penuh arti ini, mengapa jadi begini? Marilah tetap berdiri menghadapi hidup yang berarti. Kuasa dan tujuan hidup ini dari iman dan kasih. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Arti hidupku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat memberikan persembahan yang berasal daripada-Mu juga. Tuhan, bukan hanya uang yang kami berikan, tapi biarlah Engkau ajar kami untuk dapat memberikan hati, bahkan memberikan hidup ini, hidup yang Engkau sudah anugerahkan kepada setiap kami, agar hidup kami menjadi hidup yang berarti. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berkati persembahan ini boleh menjadi berkat bagi gereja-Mu yang akan melakukannya di dalam melakukan pekerjaan-Mu Tuhan. Kami sebentar nanti juga akan mendengarkan pesan firman yang akan disampaikan oleh Semu ini. Kiranya Engkau tolong dan Engkau urapi hamba-Mu ini. Engkau pakai dan berkati beliau sehingga boleh menjadi berkat bagi setiap kami ibu-ibu yang mendengar firman-Nya di dalam persekutuan ini. Kami rindu Bapa, kiranya Engkau juga tolong kami. Pusatkan pikiran dan hati kami kepada pesan firman Tuhan yang akan kami dengar. Kami boleh dicerahkan, kami boleh dimengertikan, dan kami boleh dimampukan untuk dapat melakukan firman-Mu itu Tuhan, dengan pertolongan Allah Roh Kudus. Karena tanpa Engkau ya Roh Kudus, kami tidak bisa, kami tidak sanggup. Kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Di dalam perjanjian lama ada seorang nabi besar, Nabi Musa, yang berdoa, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikian juga dalam perjanjian baru, Rasul Paulus menasihatkan kepada kita, di mana dia telah menasihatkan jemaat di Efesus. Efesus 6 ayat 15. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kiranya kedua ayat yang kita baru dengar ini boleh menjadi doa kita, boleh menjadi peringatan bagi kita. Tetapi yang lebih penting lagi, pesan firman Tuhan yang akan kita dengar nanti, biarlah kita ingat, kita simpan, kita lakukan dengan pertolongan Allah Roh Kudus. Sebelum mendengarkan
firman Tuhan, kita siapkan hati kita, ibu-ibu, dengan doa di dalam hati. Kita angkat pujian, kita rindu seperti rusa yang rindu akan air. Aku rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepada Rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Kau segalanya bagiku. Sekali lagi, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau waktu dan tempat akan saya serahkan kepada semua ini, dan sesudah kita mendengarkan khotbah renungan hari ini, kita juga akan mendengarkan kesaksian dan pujian dari Ibu Leni Bahar. Mohon Tuhan berkati dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom, ibu-ibu sekalian. Puji syukur kepada Tuhan, kita boleh kembali bersekutu pada hari ini. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, walaupun masa ini adalah masa pandemi, masa yang genting, kita tetap merasakan cinta kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saya ingin memberikan satu ayat firman Tuhan kepada ibu-ibu sekalian untuk menguatkan kita. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Firman Tuhan mengingatkan kita, jangan takut ibu-ibu sekalian. Tuhan menyertai kita. Nanti sesudah khotbah ini, saya mengundang Ibu Leni Bahar untuk memberikan kesaksian, mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan dan sekaligus memorial 10 tahun berpulangnya almarhum Bapak Dr. Bahar ke rumah Bapa di surga. Harap ibu-ibu dapat mempersiapkan hati dan waktu untuk mendengarkan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau Allah yang baik, yang memelihara hidup kami. Walaupun kami melewati masa-masa yang sangat tidak mudah ini, tapi kami mengalami dan merasakan kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk berkat anugerah Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan, untuk penghiburan Tuhan melalui firman-Mu. Tuhan,
Kami mohon kiranya Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran setiap kami, mempersiapkan kami untuk mendengarkan firman-Mu, dan urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa dan pertolongan Roh Kudus boleh memberitakan firman-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu sekalian, kita melihat gambar ini ya ibu-ibu ya, gambar seorang ibu muda yang kewalahan dan kecapean. Karena dia harus mengurus rumah tangga, dia harus masak, dia harus cuci baju, dia harus mendampingi anak belajar online dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ibu ini sudah stres, kecapean dan kewalahan. Ya, pernahkah ibu-ibu mengalami seperti demikian? Saya rasa setiap kita pernah ya mengalami masa-masa yang seperti demikian. Karena bertumpuk-tumpuknya pekerjaan kita, dan juga kita tidak tahu bagaimana harus mengatur, memanage waktu kita. Karena itu hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang Women of Faith and time management. Bagaimana kita sebagai seorang wanita yang beriman, kita boleh diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengatur waktu kita dengan baik. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 90 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Mazmur 90 ayat 10 sampai yang ke-12. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, ibu-ibu sekalian, apakah artinya manajemen? Manajemen itu artinya bagaimana kita mengatur dan menata pekerjaan kita supaya semua bisa teratur dan mencapai target. Wanita di dalam Amsal 31, kita melihat bagaimana semua dalam kehidupannya dan aktivitasnya dia bisa atur dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik karena ia sudah memanage dengan baik. Nah, ibu-ibu sekalian, wanita adalah manajer di dalam keluarga. Ingatlah, kita ini adalah manajer di dalam keluarga. Ada seorang ibu, dia memarahi anaknya tidak merapikan kamar. Lalu anak ini bilang, saya tidak punya waktu. Jadi ibu ini mengatakan demikian. Presiden saja bisa atur satu negara. Masa kamu tidak punya waktu untuk cuma mengatur kamarmu? Presiden saja bisa mengatur satu negara. Masa kamu tidak punya waktu untuk cuma mengatur kamar kamu sendiri? Nah, ini masalah manajemen ibu-ibu sekalian. Walaupun bagaimanapun sibuknya, kita bisa mengatur dan mengelola waktu kita sehingga semuanya bisa menjadi teratur dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Itu namanya manajemen. Waktu adalah anugerah Tuhan yang sangat berharga. Musa di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12 dia mengatakan, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Artinya di sini adalah bagaimana ya kita memakai satu hari, mempergunakannya dengan baik, dengan teratur. Kita manage dengan baik sehingga mendapatkan yang terbaik dari satu hari. The ability to make the most of one day. Bagaimana kita mengatur kehidupan kita dalam satu hari 24 jam ini. Sehingga kita bisa mendapatkan yang terbaik di dalam waktu satu hari itu. Jadi waktu dipergunakan secara maksimal. Bagaimana kita mengatur, mengelola, memakai waktu kita supaya dalam satu hari itu bisa menjadi fruitful dan meaningful, bisa berbuah dan berarti. Doa Musa, ajarilah kami menghitung hari-hari kami. Karena Musa menyadari betapa singkat dan fananya hidup ini, sehingga kita diajarkan
supaya kita bisa bijaksana memakai waktu kita. Ibu-ibu sekalian, di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-16, firman Tuhan mengatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kenapa di sini dikatakan kita harus memakai waktu kita dengan baik? Karena hari-hari ini adalah jahat. Karena kalau kita tidak mempergunakan waktu kita dengan baik, kalau kita tidak mempergunakan waktu kita dengan baik, mungkin waktu itu terpakai untuk hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan atau tidak produktif. Lingkungan yang jahat ini perlu kita responi dengan strategi mengatur kehidupan supaya kita bisa hidup bagi Tuhan dan supaya kita bisa hidup bagi Tuhan dan memuliakan Tuhan di tengah-tengah lingkungan yang jahat ini. Inilah yang dimaksudkan oleh Paulus. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, ibu-ibu sekalian, di dalam Alkitab ada dua konsep ya, kita lihat ada dua konsep atau dua kata yang menggambarkan waktu. Yang pertama adalah kronos, yang kedua adalah kairos. Kronos itu adalah durasi waktu, adalah jam yang berlalu, menit demi menit, hari demi hari berlalu ya, durasi waktu. Sedangkan kairos itu adalah satu event atau momen yang penting, satu kesempatan kalau berlalu tidak terulang lagi. Dr. James Houston mengatakan, waktu kita itu perlu dievaluasi. Apakah waktu yang saya pakai ini ada tujuannya atau tidak? Waktu kita perlu dievaluasi. Apakah waktu yang saya pakai ini ada tujuannya atau tidak? Manusia harus melihat dirinya di dalam relasi dengan Allah, di dalam konteks kairos. Konteks kekekalan yang tidak terbatas. Artinya begini ibu-ibu sekalian, bagaimana kita memakai waktu kita dalam konteks relasi kita dengan Allah. Apakah yang saya lakukan ini, saya memakai waktu saya ini sudah mencapai tujuannya Allah dalam hidup saya. Dan apakah Allah suka saya melakukan hal ini? Apakah sikap saya bekerja menyenangkan hati Tuhan? Ketika saya cuci piring, ketika saya masak, ketika saya membereskan rumah, apakah sikap saya bekerja ini menyenangkan hati Tuhan? Apakah kita bekerja dengan sukacita ibu-ibu sekalian, sambil menyanyi, sambil bersyukur kepada Tuhan? Atau ibu-ibu semoga tidak ya seperti gambar tadi yang pertama, kelelahan, kewalahan, kecapean. Ya, semoga kita tidak seperti demikian. Ya. Di dalam konteks kairos ini, kita melihat setiap peristiwa di dalam hidup kita ini, yang kita anggap sepele ibu-ibu sekalian, yang kita anggap biasa, itu pun tidak luput daripada perhatian Tuhan. Allah memakai kronos untuk mewujudkan kairos di dalam kehidupan kita. Hal-hal yang sepele, yang kita kelihatannya remeh-temeh, kecil-kecil, tidak ada artinya. Tapi hal-hal itu pun tidak lepas daripada perhatian Allah dalam hidup kita. Setetes embun pun tidak luput daripada perhatian Allah. Tuhan Yesus berkata, kalau tidak diizinkan oleh Bapa di surga, maka sehelai rambut pun tidak akan jatuh ke bumi. Jadi ibu-ibu sekalian, ketika kita menghadapi pandemi yang sulit ini, ingatlah ibu-ibu sekalian, semua peristiwa yang terjadi, semua yang kita alami pada saat ini tidak lepas daripada mata Tuhan memandang setiap kita, memperhatikan setiap kita. Tuhan izinkan semuanya ini terjadi supaya membawa hati kita lebih dekat kepada Tuhan, supaya kita lebih bersandar kepada Tuhan, supaya kita lebih kuat beriman kepada Tuhan, supaya kita menyadari betapa fana dan rapuhnya hidup manusia ini. Di sana sini kita mendengar orang yang kita kenal dipanggil Tuhan. Di sana sini kita mendengar dan melihat mereka terpapar sakit dan sebagainya. Ibu-ibu sekalian, mengingatkan kepada kita betapa fana
dan rapuhnya hidup kita manusia ini. Kalau hari ini kita boleh ada dan dalam keadaan sehat, kita mengucap syukur dan memuji Tuhan. Tuhan punya misi, Tuhan punya tujuan bagi hidup saudara dan saya. Kita akan belajar yang pertama, mengatur waktu. Itu sama artinya dengan kita mengatur diri kita sendiri. Ini artinya mengatur waktu sama dengan artinya kita mengatur diri kita sendiri. Bukan berarti kita ini membatasi diri kita atau kita memakai waktu kita dengan sangat ketat sekali. Wah, takut ya kalau saya sembarang memboroskan waktu nanti gimana nih? Pekerjaan saya tidak selesai. Bukan itu maksudnya. Bukan kita bersikap tegang atau sangat strict dalam mempergunakan waktu. Bukan itu maksudnya. Tapi bagaimana kita belajar menjadi juru kunci Tuhan, menjadi juru kunci Allah di dalam mempergunakan waktu, mempergunakan uang, mempergunakan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Saya mengenal dengan baik ada seorang ibu muda, usianya sekitar 40 tahun lebih ya, 40-an. Dia punya 2 putra yang sudah berangkat remaja. Ibu ini dia selain sibuk mengatur rumah tangga, mendidik anak, dan dia hanya memakai pembantu harian saja, dia juga sebagai seorang guru piano. Bukan hanya itu, kesibukannya dia juga di gereja melayani sebagai seorang pianis dan sebagai pengurus di komisi wanita. Saya bertanya kepada ibu ini, bagaimana kamu di tengah-tengah begitu banyak kesibukan, kamu masih bisa melayani pekerjaan Tuhan? Lalu dia dengan senyum-senyum, dengan santai dia mengatakan, saya punya schedule ya, saya mengatur waktu harian saya itu, saya mengatur per 1 bulan ya, 1 bulan kegiatan apa yang ingin saya lakukan itu sudah diatur dengan baik. Jadi ibu ini dia pandai memanage waktunya dengan baik sehingga dia bisa punya waktu untuk banyak hal. Nah, ibu-ibu sekalian, mengatur waktu berarti mengatur diri kita sendiri, mengatur diri kita sendiri. Kita adalah tuan atas diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa mengatur diri sendiri, bagaimana kita bisa mengatur seisi keluarga? Kita bisa mengatur diri kita sendiri dahulu, baru kita bisa mengatur seisi keluarga kita dengan baik. Yang pertama, ibu-ibu sekalian, kita perlu menyadari peran kita dan melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Kita harus menyadari peran kita dan melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Di dalam Titus pasal yang kedua ayat yang kelima, firman Tuhan mengatakan, ibu-ibu yang tua, nasihatilah ibu-ibu yang muda untuk hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Tuhan jangan dihujat orang. Kita perhatikan ibu-ibu di sini ada kata rajin mengatur rumah tangganya. Dalam bahasa Inggris dikatakan to be busy at home. To be busy at home. Artinya apa? Artinya panggilan natur daripada seorang ibu itu adalah di dalam rumah tangganya. Artinya panggilan yang utama dari seorang ibu adalah mengatur rumah tangganya. Di sini bukan berarti tidak boleh bekerja mencari nafkah, bukan. Tetapi panggilan utama daripada seorang ibu adalah mengatur, mengelola rumah tangganya dengan baik. Kalaupun dia berkarir di luar rumah, kalaupun dia bekerja sebagai wanita karir, jangan melupakan peran dan tanggung jawab utamanya di dalam keluarga. Ada seorang ibu muda ya, di IG-nya dia menulis seperti demikian, di Instagram-nya dia menulis seperti demikian. Anaknya masih kecil-kecil, ibu ini juga masih muda ya, mungkin belum terlatih atau belum berpengalaman, banyak pengalaman di dalam kehidupan berumah tangga. Dia mengatakan seperti demikian. Pekerjaan ibu rumah tangga adalah pekerjaan yang paling tidak dihargai dan juga paling tidak berharga. Waduh, celaka ini ibu-ibu sekalian. Pekerjaan ibu rumah tangga adalah pekerjaan yang paling tidak dihargai. Oke, paling tidak dihargai dan paling tidak berharga menurut dia. Dan
ibu ini adalah seorang ibu Kristen, ibu-ibu sekalian. Ibu Kristen mengatakan seperti demikian. Berarti dia belum punya pemahaman yang benar berdasarkan firman Tuhan. Ya, pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan yang berharga, bernilai di mata Tuhan. Pekerjaan yang berharga, bernilai, satu pelayanan yang berharga di mata Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita mengatur waktu berarti kita mengatur diri sendiri. Yang kedua adalah menentukan satu goal dan tujuan yang harus kita capai. Menentukan satu goal dan tujuan yang harus kita capai, ya. Jadi kita menentukan satu tujuan hidup kita dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan, Saya sering mengingatkan diri saya sendiri, masa produktif saya itu tidak lama lagi. Ya, masa produktif saya tidak lama lagi, di bawah 10 tahun begitu ya. Jadi saya mau mempergunakan sisa waktu ini, saya memakainya. Hati saya rindu untuk memakai sisa waktu ini dengan efektif untuk membawa kontribusi bagi gereja Tuhan, bagi rumah Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Karena itu saya harus menata, mengelola waktu saya dengan sebaik mungkin supaya tujuan Tuhan bagi kehidupan saya itu tercapai. Nah, ibu-ibu sekalian, biarlah kita juga diberikan Tuhan hikmat bijaksana. Kita doa baik-baik ya ibu-ibu, kita menentukan satu goal, satu tujuan hidup dan menyerahkan tujuan itu ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin. Tuhan ingin kita berbuat apa di dalam kehidupan kita. Mari kita mempergunakan waktu kita dengan baik. Yang kedua, mengatur waktu itu juga berarti mengatur aktivitas. Coba ibu-ibu perhatikan ya, kita mengatur aktivitas kita bisa membagi di dalam 5 bagian. Ya, 5 bagian. Yang rutin, pekerjaan rutin saya apa yang harus saya lakukan? Yaitu saya harus melakukan pekerjaan rumah tangga, memasak, mencuci, belanja, membersihkan rumah dan sebagainya. Kita golongkan itu adalah pekerjaan rutin, waktu rutin kita. Lalu waktu sosial kita untuk keluarga besar, untuk sahabat kita, untuk kita menghadiri pernikahan dan sebagainya. Sekarang sudah nggak bisa ya sementara ibu-ibu sekalian. Lalu kehidupan rohani, pelayanan, ibadah, saat teduh dan sebagainya. Kemudian kita juga menyediakan waktu untuk me time, waktu kita sendirian, waktu kita menghibur diri kita sendiri, apa yang ingin kita kerjakan, bagaimana kita menikmati waktu untuk diri kita sendiri. Nah, ibu-ibu sekalian, ini ada satu buku penulisnya mengisahkan ya bagaimana mereka mempraktekkan kehidupan keluarga dengan wise teknologi, the technology wise family. Penulisnya adalah Andy Crouch. Ya, di dalam buku ini dia menyaksikan sendiri bagaimana dalam keluarganya mereka mempraktekkan mengatur waktu dengan baik dan mempergunakan teknologi dengan baik. Jadi intinya begini ibu-ibu sekalian, jangan sampai mereka itu waktu yang terbanyak itu terkuras untuk misalnya gadget, ya, misalnya untuk kita baca Instagram, lalu kita lihat Facebook dan sebagainya. Waktu yang terbanyak itu dihabiskan untuk teknologi, tetapi tidak menghasilkan hasil yang produktif. Ya, dalam buku ini dia mengatakan seperti demikian. Ada satu kalimat yang saya kutip yang sangat baik sekali. Ya, sebelum kamu tidur pada malam hari, 1 jam sebelumnya tidurkan dulu gadgetmu. Ya, jadi sebelum kita tidur, misalnya mungkin kita tidur jam 11 malam, jam 10 ini gadget sudah ditidurin dia dulu, ya, supaya kita bisa mempunyai kualitas tidur yang baik, bisa deep sleep. Ya, kalau sebelum tidur ya jam 11 sebelum tidur atau jam 10 sebelum tidur kita masih main WA, kita masih nonton YouTube dan sebagainya, bisa sih kita tidur, tapi tidur itu bukan tidur yang berkualitas, bukan deep sleep. Lalu dia mengatakan,
Ya, bangunkanlah gadgetmu 2 jam setelah kamu bangun tidur. Bangunkanlah gadgetmu 2 jam sesudah kamu bangun tidur. Jadi 1 jam sebelum kita tidur, gadget kita tidurin dulu. Ya, kemudian 2 jam sesudah kita bangun, baru kita bangunkan gadget kita. Artinya apa? Itu waktu yang sangat produktif pada pagi hari. Pakailah dengan baik ibu-ibu sekalian untuk mencari Tuhan. Bukan mencari berita-berita di dalam WA kita. Ya, walaupun tidak berdosa juga sih ya. Tapi pakailah waktu kita yang terbaik. Yang terbaik pada pagi hari kita untuk mencari Tuhan. Berdoa, mencari firman Tuhan, mencari wajah Tuhan di dalam saat teduh kita. Khususnya ibu-ibu sekalian pada masa pandemi ini. Kita lebih-lebih lagi membutuhkan kekuatan daripada Tuhan. Penghiburan daripada firman Tuhan. Hikmat daripada Tuhan untuk melewati hari-hari yang sulit ini. Dari mana kita dapatkan semuanya itu? Melalui kita mencari Tuhan pada pagi hari. Mencari wajah Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Persembahkan lutut-lututmu ibu-ibu sekalian. Doakan anak-anak dan suamimu. Orang-orang terdekatmu. Kita bawa mereka ke hadapan Tuhan. Ibu-ibu sekalian yang terakhir. Mengatur waktu berarti kita berdisiplin. Ya, berdisiplin waktu. Mendisiplinkan waktu. Beranilah berkata tidak. Beranilah berkata tidak kepada berbagai macam aktivitas yang sebetulnya tidak mencapai tujuan dan sasaran hidup kita. Atau bisa menguras banyak tenaga, pikiran dan perhatian kita. Kita harus berani berkata tidak melalui memprioritaskan mana yang penting dan mana yang kurang penting. Lalu kita juga perlu mendisiplinkan waktu kita, ya, mendisiplinkan waktu kita dengan baik, dengan melalui kita mengatur jadwal harian kita mengatur schedule kita dan sebagainya. Nah, ada seorang misionari, Elisabeth Elliot. Kita mungkin banyak yang pernah mendengar ya Elisabeth Elliot, di mana dulu bersama dengan suaminya dia pergi ke sebuah tempat di suku Indian, yaitu orang Auka, dan di sana suaminya bersama dengan ketiga orang rekan misionari dibunuh oleh penduduk setempat. Dan kemudian keempat janda ini mereka masih kembali lagi ke tempat itu untuk memberitakan Injil. Sungguh satu kasih yang luar biasa. Nah, Elisabeth Elliot di dalam bukunya dia bersaksi demikian. Dia mengatakan ibunya selalu mengingatkan dia, terlambat itu adalah dosa. Terlambat itu adalah dosa. Membuat orang lain menunggu berarti mencuri sesuatu yang sangat berharga dari orang lain, yaitu waktunya. Walaupun saya merasa mungkin ini agak sedikit ekstrim ya. Alkitab tidak mengatakan terlambat itu dosa. Tetapi ada kebenarannya, ada hikmah yang kita bisa pelajari, bahwa terlambat itu adalah dosa. Karena kita membuat orang lain menunggu dan mencuri sesuatu yang paling berharga dari diri mereka, yaitu waktu mereka. Nah, ibu-ibu, mari kita melihat di sini ya. Ini ada satu cara praktis bagaimana kita mengatur waktu kita. Dikatakan page ini dikatakan adalah one page miracle for the soul, ya. One page miracle for the soul. Ya, kenapa dikatakan adalah one page miracle? Karena dengan kita menyusun waktu kita dengan sederhana ini, kita mendapatkan sangat banyak manfaatnya ya. Ini saya hanya sekilas saja, kita melihat ya, ini ada pembagian ya, atau ada poin-poin ya, poin-poin di mana kita bisa membagi waktu kita ya, kita bisa membagi waktu. Kita boleh membagi waktu ya, what do I want? What am I doing to make it happen? Apa yang ingin saya capai? Apa yang ingin saya lakukan untuk sesuatu itu bisa terjadi? Ya, misalnya relationship, hubungan kita dengan sesama. Misalnya saya merasa waktu saya
kurang untuk saya mencari teman-teman sekolah saya, teman-teman lama saya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya menelpon 2 orang teman SMA saya. Karena saya merasa selama ini saya sibuk dengan urusan yang lain. Nah, contohnya begitu ya. Lalu dengan parent, dengan kerohanian, dengan anak-anak, dengan teman-teman, dengan family, dalam pekerjaan, finansial. Apa yang kita ingin capai di dalam finansial kita. Masa kini, masa akan datang, dan untuk diri kita dan secara fisik kita ingin bagaimana. Mungkin ada ibu-ibu bilang tahun ini saya ingin diet, saya ingin mengurangi berat badan saya. Boleh kita tuliskan di sini ya. Lalu kemudian secara emosional, apa yang ingin kita capai secara emosional? Kalau kita merasa, wah saya ini rasanya kok saya kurang sabar ya. Nah, kita bisa menuliskan secara emosional, saya mau belajar lebih sabar. Apa interest kamu? Bagaimana dengan jiwa dan spirit kamu? Relasi kamu dengan Tuhan? Bagaimana karakter kita yang ingin kita capai? One pitch miracle. Ya, kita bisa menyusun dan juga kita bisa coret-coret apa yang ingin kita capai dalam kehidupan kita, dalam berbagai aspek kehidupan ini. Nah, ibu-ibu sekalian, waktu kita berjumpa dengan Tuhan nanti, waktu kita berjumpa dengan Tuhan nanti, Tuhan akan bertanya seperti demikian. Bagaimana cara engkau memakai waktu? Bagaimana kita menjawab Tuhan? Bagaimana caranya engkau memakai waktumu? Bagaimana engkau menjawab Tuhan terhadap pertanyaan ini? Ketika kesibukan, frustrasi, ketergesa-gesaan menekan kita, itu adalah tanda kita menjalankan jadwal kita, bukan jadwalnya Tuhan. Ketika kesibukan, frustrasi, ketergesa-gesaan menekan kehidupan kita, itu adalah tanda kita sedang menjalankan jadwal kita sendiri, bukan jadwalnya Tuhan. Biarlah ibu-ibu sekalian, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita sebagai wanita yang beriman, kita boleh memanage waktu kita dengan sebaik mungkin, sehingga waktu kita dipergunakan bisa untuk diri kita sendiri, bisa untuk pelayanan, bisa untuk keluarga, bisa untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau memberikan waktu kepada kami, dan juga Engkau memberikan kehidupan kepada kami, supaya waktu dan kehidupan ini bisa kami pergunakan untuk mempermuliakan nama-Mu, untuk kami pakai, untuk kami isi, untuk hal-hal yang memberkati sesama dan memberkati kami. Tuhan, ajarlah kami seperti Musa yang berdoa. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tuhan, biarlah kami boleh menjadi wanita-wanita yang bijaksana, yang mengelola waktu kami dengan baik, sehingga hidup kami menjadi seimbang, hidup kami menjadi penuh dengan berkat dan sukacita Tuhan, dan memberkati orang lain. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini saya diberi kesempatan untuk memberi kesaksian dalam rangka mengucap syukur 10 tahun kepergian Dr. Bahar. Dengan judul Tetap Bersyukur dan Tetap Melayani di Masa Pandemi. Terima kasih Lausesemu Weni yang sudah memberikan saya kesempatan. Pak Bahar sudah pergi 10 tahun. Tapi Tuhan begitu baik, tetap menjaga kami dalam keluarga. Saya Leni Bahar sebagai istri dan mempunyai 3 anak. Saat ini mereka semua dalam keadaan baik-baik saja. Puji Tuhan, pada kesempatan yang begitu berbahagia pada hari ini,
saya bisa diberi kesempatan untuk memberi kesaksian di mana Pak Bahar almarhum sudah pergi meninggalkan saya 10 tahun. Dalam 10 tahun itu kami jalani dengan bukan yang gampang, tapi kami tetap bersandar pada Tuhan. Kesaksian saya untuk Dr. Bahar, saya percaya bahwa beliau sudah bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Pasti Tuhan memberikan dia tempat yang baik sekali. Karena saya percaya beliau adalah seorang dokter yang begitu baik, seorang bapak, seorang yang dapat menjadi suami yang baik buat kami sekeluarga, buat papa, buat anak-anak saya. Dia setia melayani di dalam pekerjaannya. Tapi Tuhan sudah memanggil beliau. Apakah saya akan terus bersedih di dalam kepergiannya? Tidak. Saya harus bangkit. Saya harus bisa membimbing anak-anak saya. Waktu beliau pergi, anak saya 2 sudah lulus, yang 1 belum lulus. 1 anak saya dokter yang meneruskan profesi papanya. Sebagai seorang dokter tidak gampang. Tapi saya mohon Tuhan tetap menyertai dalam pelayanan anak saya. Waktu bapaknya pergi, Pak almarhum Dr. Bahar pergi, anak saya yang dokter ini belum diwisuda, belum diambil sumpah sebagai dokter. Masih perlu biaya untuk beliau. Tapi Tuhan Yesus begitu baik. Sampai saat ini beliau pun sudah melayani di masyarakat. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Engkau berikan kepada kami. Kami akan terus menerus menjalani hidup ini. Di masa pandemi, dengan tetap aku melayani di masa pandemi, bagaimana aku melayani masyarakat. Bersama dengan teman-teman, aku dipercayakan untuk menjadi ketua di sebuah yayasan. Kami bentuk bersama-sama untuk melayani masyarakat. Dengan bantuan teman-teman dan donatur, semua kami bisa jalani dengan baik. Tuhan begitu baik sehingga saat ini saya tetap menjalani, memberikan bantuan kepada masyarakat. Saya juga di sini ingin menghimbau kepada ibu-ibu, jangan stres dengan keadaan ini. Kita harus tetap semangat. Di masa pandemi, di mana pemerintah menetapkan PPKM yang begitu ketat, tidak boleh lagi bekerja keluar rumah, tidak boleh ke pasar, tidak boleh lagi kita buka mall, tidak ditutup. Semuanya kita harus lakukan di rumah. Bagaimana kita akan menjalani hidup ini? Tiap hari kita ketemu dengan orang-orang itu saja. Yang di rumah, yang biasanya pagi hari pergi, sore pulang. Tapi hari ini kita bersama-sama. Mungkin terjadi kejenuhan, terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Tapi percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong setiap kita dengan caranya masing-masing. Saya di sini memberikan satu kesaksian juga tentang kehidupan saya, khususnya kepada anak-anak saya. Saya sekarang mempunyai anak 3, 2 yang sudah menikah dengan 5 cucu. Tuhan tetap menyertai kami. Kami mohon ibu-ibu juga tetap doakan saya supaya saya bisa menjalani dengan baik. Dalam kesempatan ini saya ingin juga memberikan satu ayat Mazmur 23 sebagai bimbingan dalam kehidupan saya. Mungkin menjadi juga bimbingan buat ibu-ibu semuanya. Yaitu Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dengan Mazmur 23 ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Kiranya kesaksian saya ini bisa menjadi kesaksian yang bermanfaat bagi ibu-ibu. Dan pada saat ini saya ingin mempersembahkan sebuah lagu, yaitu
lagu Hati Sebagai Hamba. Saya mengingat kembali lagu ini selalu dinyanyikan pada saat Pak Bahar almarhum waktu masih hidup. Dia selalu mengingatkan saya bahwa lagu ini adalah kita datang tidak membawa apa-apa dan pergi pun tidak apa-apa, membawa apa-apa. Dan jadilah pribadi-pribadi yang kuat, jadilah pribadi yang kehidupannya yang berkualitas, supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah pesan Pak Bahar, almarhum Dr. Bahar kepada kami sekeluarga. Ini juga ingin saya menyanyikan lagu ini. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Tuhan. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kemenangan sampai selamanya. Kiranya dengan kesaksian ini bisa membawa berkat, bisa membawa kekuatan bagi kita semua. Terima kasih. Shalom, ibu-ibu sekalian. Saya menyampaikan salam damai sejahtera dari setiap pengurus Komisi Wanita GKI Pluit kepada ibu-ibu sekalian dimanapun ibu-ibu berada. Walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung ya, secara fisik, tapi hati kami rindu kepada ibu-ibu sekalian. Biarlah melalui persekutuan online ini kita boleh dipertemukan di dalam satu roh, di dalam Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Leni Bahar yang pada hari ini sudah memberikan kesaksian yang begitu indah kepada kita. Biarlah kesaksian ini boleh menjadi satu bukti bagaimana Tuhan kita, Tuhan yang setia, yang selalu memelihara kehidupan kita. Biarlah Tuhan akan terus memberkati Ibu Leni Bahar bersama dengan keluarganya. Acara Jumat depan adalah khotbah yang akan disampaikan oleh Guru Injil Rainer dengan tema Allah sedang pegang kendali. Ibu-ibu sekalian, bacaan harian firman Tuhan pada bulan ini kita lanjutkan dari surat 1 Korintus. Saya mengharapkan ibu-ibu sekalian dengan setia kita setiap hari kita membaca satu pasal dari kitab 1 Korintus. Pasti Tuhan akan memberkati kita melalui firman-Nya. Mari ibu-ibu sekalian mengakhiri persekutuan kita pada hari ini. Saya mempersilakan ibu-ibu sekalian kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau sudah memimpin ibadah kami pada hari ini. Ya Tuhan, hamba-Mu ingin berdoa, menyerahkan setiap pengurus komisi wanita dan juga setiap PKK dari kelompok-kelompok kecil komisi wanita. Tuhan memberkati pelayanan setiap pengurus, Tuhan memberkati pelayanan setiap PKK pada masa pandemi ini, agar supaya kami boleh tetap dipakai Tuhan, tetap setia melayani pekerjaan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami boleh terus berproses menjadi seorang murid Kristus yang setia. Kami bersehati berdoa Tuhan pada masa pandemi ini, mendoakan keluarga-keluarga dari ibu-ibu yang terpapar COVID. Bahkan ada di antara anggota keluarga kami telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Sungguh adalah satu kepedihan di dalam hati kami. Tapi sebagai orang yang percaya, kami percaya
semuanya di dalam rencana Tuhan yang terindah. Tuhan, berilah kami kekuatan dan penghiburan melewati hari-hari yang amat sulit ini, agar kami tetap bersandar berharap kepadamu. Bapa, kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia, khususnya pada masa pandemi COVID ini. Tuhan, belas kasihan kepada bangsa kami ini, supaya bencana ini dapat berlalu menurut waktu dan masa daripada Tuhan. Dan juga pemerintah sedang menggiatkan vaksinasi. Kiranya Tuhan memberkati upaya pemerintah kami, sehingga seluruh bangsa Indonesia boleh menerima vaksin dalam waktu yang tidak lama lagi. Terpujilah nama Tuhan. Bapa, dengar seru doa kami, berkati setiap ibu-ibu dimanapun kami berada. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu sekalian, persekutuan Komisi Wanita online selesai sampai di sini. Tuhan memberkati ibu-ibu sekalian. Sampai berjumpa di Jumat yang akan datang. Tuhan memberkati kita.